Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina Sarumaha, NPM 1706211016, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian di Universitas Dharma Agung Medan. Mata kuliah Manajemen Mutu, dosen pengampu Dr. Insinyur Franciscus Gultom, SPD, MPD. Baik, langsung saja saya akan memaparkan mengenai tugas saya mengenai manajemen mutu. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Dalam rangka mencukupkan, manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Hal-hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud di atas adalah: satu, produk atau pelayanan proses pelaksanaan; kedua, proses manajemen proyek itu sendiri. Di dalam tuntutan zaman dan dalam era persaingan bebas, kita harus banyak belajar tentang hal-hal yang menyangkut proses manajemen dan lingkungan kerja, terutama tentang pentingnya sistem dan realisasinya dalam proyek di lapangan. Baik, saya akan syarat-syarat penggunaan manajemen mutu. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas. Dalam konteks konstruksi, beberapa akan dijelaskan. Satu, inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Kedua, quality control. Pengendalian mutu quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitas ini mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpanan dan perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivasi ekonomi. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki definisi, yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Terdapat persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi dalam sistem manajemen mutu, yaitu: satu, menetapkan sistem manajemen mutu; kedua, mendokumentasikan sistem manajemen mutu; ketiga, mengimplementasikan sistem manajemen mutu; keempat, memelihara sistem manajemen mutu. Cara mengendalikan manajemen mutu. Pengendalian mutu ada 4 bagian untuk menjadikan pengendalian mutu baik, antara lain yaitu: satu, sumber daya manusia. Sumber daya manusia meningkatkan kinerja sumber daya memerlukan pengelolaan dan sistematis dan terarah agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia juga merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan perlu terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi faktor yang menentukan pada kinerja organisasi. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Di dalam pemasaran juga ada beberapa konsep, yaitu: satu, kebutuhan, keinginan, permintaan; kedua, produk; ketiga, nilai dan biaya kepuasan; keempat, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Produksi untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global.
maka mengatur secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut, khususnya yang menyangkut hubungan antara penjamin mutu, yaitu bagian nomor 1, pengadaan bahan baku, baik bahan penolong maupun bahan tambahan industri harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu 1, persyaratan dan kontrak pembelian. Kedua, pemilihan pemasok yang baik. Ketiga, kesepakatan tentang jaminan mutu. Keempat, kesepakatan tentang metode verifikasi. Kelima, penyelesaian perselisihan mutu. Keenam, perencanaan dan pengendalian pemeriksaan. Dan ketujuh, catatan mutu penerimaan bahan baku. Bagian nomor 2, pengendalian produksi. Pengendalian produksi dilakukan secara terus-menerus meliputi antara lain 1, pengendalian bahan dan kemampuan telusur. Kedua, pengendalian dan pemeliharaan alat. Ketiga, proses khusus, yaitu proses produksi yang kegiatan pengendaliannya merupakan hal yang sangat penting terhadap mutu produk. Dan keempat, pengendalian dan perubahan proses.